Oke, assalamualaikum kawan. Nah, kembali lagi bersama saya. Ini saya akan mengupdate hasil cangkokan saya yang saya pindahkan itu di kebun atau vegetasi dominan singkong. Nah, ini ternyata ada hal yang mengejutkan kawan. Ini yang saya pindah ini dalam cangkokan itu, saya rasa tidak ada ratu kawan-kawan, tapi yang bingungnya sudah ada telur. Nah, ini dia bekas koloni yang saya cangkok. Nah, itu ada koloninya masuk. Itu keadaannya seperti ini kawan-kawan, kita lihat kan. Oke. Nah, ini adalah koloninya kawan-kawan. Ini bekas selangnya. Kalau penambahan pot madu ini sudah banyak sebenarnya. Cuman ini telurnya kayaknya bukan ratu yang bertelur teman-teman. Nah, itu telurnya. Ini telur calon ratu, situ calon ratu, kita bongkar sedikit. Nah, itu telur calon ratu. Tidak ada telur pekerja teman-teman di sini. Nah, telur calon ratu kita buka. Ini sudah ada yang terbuka tuh bungkusnya. Kita coba buka ini. Apakah memang kalau pekerjanya memang masih, seharusnya kalau ada ratunya ini kerjanya sangat aktif teman-teman. Cuma tidak ada regenerasi, makanya koloninya menyusut. Nah, kita coba ambil ini. Oke kawan-kawan ya. Nah, benar kan kawan-kawan? Ini adalah benar calon ratu. Calon ratu. Tapi yang bertelur ini nggak tahu kawan-kawan siapa yang bertelur ini. Ataukah pekerja? Karena dulu tuh telurnya apa ya? Acak, maksudnya tidak apa ya? Tidak rapi begitu, tidak tersusun. Ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, selanjutnya mereka fokus di tengah, tapi tengah itu tidak tersusun juga. Ini adalah calon ratu kawan-kawan. Oke, kita buka dulu kawan-kawan. Nah, ini adalah telur telur ratu kita sudah buka ini tadi. Ini maaf ya, saya buka. Saya penasaran ini soalnya siapa yang bertelur ini. Ini adalah ratu kawan-kawan. Ini belum menetas sih, kasihan sebenarnya. Tapi nah ini mana tadi? Nah, ini tadi itu ada ratu juga. Nah, itu ratu yang sudah terkoyak tadi kantong telurnya. Nah, ini saya bingungnya ini kawan-kawan, siapa yang bertelur gitu loh. Nah, ini aneh menurut saya. Saya memang benar-benar nggak ada maksudnya tidak ada melihat ratu sama sekali saat pelepasan atau pengecekan cangkok atau pemindahan, itu tidak ada melihat ratu kawan-kawan. Tetapi saya melihat telur tuh, telur pekerja tuh ada, tapi nggak banyak. Ya lumayan banyak sih di sini. Ini telur pekerjanya sudah habis, tinggal telur calon ratu semua ini yang tersisa. Nah, ini mereka mau bikin telur apa ini? Pekerja kah? Nggak paham saya. Ya pekerja rasanya ini. Bentuknya lebih kecil daripada telur calon ratu. Nah, itu ratunya yang terkoyak kawan-kawan. Tapi ini kenapa bisa berhasil? Nggak ada ratu, ada telur gitu. Yang bertelur siapa gitu kan? Kemungkinan ini yang bertelur nih pekerja kawan-kawan. Saya kurang paham juga. Mungkin kawan-kawan yang sudah paham, sudah lama di bidang trigona atau kelulut ini bisa memberitahu saya gitu kan. Ini siapa yang bertelur gitu. Nah, ini untuk koloninya. Nah, itu masih ada kawan-kawan. Koloni pekerjanya masih ada. Tapi ya gitu, nggak regenerasinya kurang kawan-kawan. Nah, itu adalah ratu, kelihatan. Itu perutnya besar. Kalau menetas itu jadi ratu muda. Ini polennya madunya sudah banyak ini. Nah, lumayan lah daripada yang pas kita copot, kita lepas cangkokannya. Nah, jadi kalau ada ratu itu sekarang saya paham kawan. Kalau ada ratu dalam cangkokan kita berhasil, itu telurnya tersusun rapi gitu, tersusun melingkar rapi. Kalau ini enggak, satu,
Bahkan kalian lihat, kalau kalian lihatnya ini bertelur di propolis, ini di propolis, mereka nggak tersusun rapi kan. Nah itu kawan-kawan, mau buat saya bingung. Nah ini ada telur calon ratu. Nah ini kita penanganannya, kita hubungkan lagi ini selang cangkoknya, kita cangkok ke koloni asalnya. Kita menunggu calon ratu ini menetas saja, yang tersisa ini yang tidak terkoyak. Nah, yang tidak terkoyak itu kan masih ada 1, 2, nah lagi masih ada lagi sembunyi. Nah di sana ada lagi 1, masih banyak telur calon ratunya. Ini sungguh aneh ini. Seharusnya kalau ada telur sudah berhasil ya, sudah ada ratu, tapi ini ya kayak gini. Nah kejadiannya ada telur tapi tidak ada ratu, kemungkinan yang bertelur adalah pekerja. Nah itu menurut senior saya sih, menurut senior saya kemungkinan pekerja senior saya. Nah ini calon ratu ini kawan-kawan kalau menetas. Nah tidak selamanya yang bertelur itu adalah ratu, kemungkinan kayak gitu ya. Buktinya ini kawan-kawan. Untuk koloninya untuk koloninya masih ada, masih ada yang merawat, artinya tidak balik. Yang salah itu tidak ada ratu kawan-kawan. Nah itu dia yang salah, tidak ada ratu. Kalau koloninya yang merawat nih masih ada, yang terbang-terbang nih masih ada. Nah yang salah itu tidak ada ratu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini nanti kita coba kembalikan cangkokannya, kotak cangkokan ini kita hubungkan kembali ke log asal sampai benar-benar cangkokan ini berhasil, sudah ada telur yang tersusun rapi gitu, kayak kita mah pada umumnya, bukan satu dan satu berpencar kayak gitu, kayak telur nggak tersusun rapi. Nah ini kawan, nanti kita hubungkan lagi ke selang ke log asal. Nah itu koloninya kan lumayan tuh, masih ada yang merawat, cuman tidak ada ratu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini adalah telur yang terkoyak tadi. Ini benar-benar ini kalau menetas ini jadi ratu. Ini bentuk fisiknya adalah ratu, bentuk fisiknya kalau menetas jadi ratu muda. Nah perutnya besar, badannya besar dan kayak bulat gitu kan, beda kalau koloni pekerja. Nah kita ambil tadi yang di situ biar mereka nggak capek-capek bersihin. Nah kita ambil. Oke sekian kawan, begitu saja penjelasannya. Ini kemungkinan bukan ratu yang bertelur. Nah pekerjanya, koloni pekerjanya masih ada kan, masih ada yang mengerawat. Nah ini kalau ada ratunya, telurnya itu sudah banyak, sudah tersusun rapi, tapi karena ini tidak ada ratunya kan, utamanya tidak ada ratunya, makanya telurnya segitu-gitu aja gitu kan. Untuk regenerasi perkembangan berikutnya tidak ada. Kalau kita biarkan di sini lama-lama, akhirnya ya punah karena tidak ada ratu, tidak ada regenerasi, tidak ada penyambung untuk mereka berkembang kayak gitu kan. Nah ini nanti kita kembalikan koloninya ke log, kita sambungkan ke log asalnya biar mereka ada merawat telur calon ratu itu, biar supaya bisa menetas ini. Nah di caltu, nah jatuh kawan. Itu caltu tadi ke anut calon ratu muda. Nah sekian kawan-kawan, kita nanti ini pelajaran buat kita ya, bukan selamanya kalau ada telur berarti cangkokan kita berhasil. Untuk mengetahui cangkokan kita berhasil itu ada telur yang dengan catatan telur yang
tersusun rapi gitu kawan-kawan, kayak itama pada umumnya melingkar ke atas tersusun kan kayak itu kan, bukan satu. Kalau ini kan satu mereka pencar, itu gak rapi. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu siapa yang bertelur? Oke kawan, sekian dulu kawan, nanti kita sambungkan, kita perlihatkan lah nanti hasilnya, kita sambungkan. Oke, sekian dulu kawan-kawan, itu yang saya dapat bagikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pencapaian ini, yang penting saya sudah tahu masalahnya dan saya ingin memperbaikinya. Untuk kawan-kawan yang mengalami hal yang sama, ada yang mengalami hal sama ya, dalam mencangkok jangan diambil dulu kawan-kawan kalau telurnya ini belum ibaratnya tersusun rapi dan belum kelihatan sang ratu itu ya. Untuk lebih amannya harus melihat sang ratu dan telurnya itu ya kayak itama pada umumnya. Oke, sekian dulu kawan-kawan, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.